Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepada-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita mau menyerahkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita mau memujikan KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Fotum kita pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 9. 3, 2. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, pada pagi hari ini tema kita adalah persembahan misi. Kita mempersembahkan kehidupan kita, bahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita rindu kalau semua kehidupan kita boleh memuliakan jalan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Marilah kita katakan dengan sungguh-sungguh, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ya Tuhan, karena kami sadar begitu besar kasih Allah akan kehidupan kami Tuhan, maka kami rindu Tuhan untuk memberikan semua hati kami, semua jiwa kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami rindu Tuhan kalau di dalam kehidupan kami boleh menyatakan jalan-jalan Tuhan. Melalui setiap perkataan Tuhan, perbuatan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau anugerah Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kalau kami boleh tetap sehat Tuhan, tetap kuat Tuhan, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan hadir dalam setiap hati kami, dan kami percaya kalau Tuhanlah yang boleh memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap puji-pujian kami, bahkan firman yang akan kami dengar, biarlah semuanya itu boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20.
Kita akan membacakan secara bersama-sama Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. 2-3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala perluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kemuliaanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau merendahkan hati di hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Minta dengan hormat Bapak Pendeta Imam Maksum untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, kami boleh datang kembali di ruangan ini, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Allah El Shaddai yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau percayakan ibadah kami. Dan ketika kami datang di hadapan-Mu, kami menyadari kami orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Perkataan, pikiran, dan sikap hidup kami seringkali jauh daripada-Mu. Pagi hari ini kami mau datang, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami. Jangan biarkan dosa dan salah kami yang menghambat kami untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami mengakui akan dosa dan salah kami, pengorbanan-Mu, karya-Mu di kayu salib, sudah menyucikan dan menguduskan kami. Dan biarlah di dalam kekudusan yang Tuhan berikan kepada kami melanjutkan ibadah kami, penyembahan kami pagi hari ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan dosa pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus juga suka mengabarkan tentang Injil Tuhan, tentang kuasa Injil yang menyelamatkan kita dari keberdosaan kita semua. Kita mau angkat satu pujian, KPPK 371, Ku Suka Mengabarkan. Suka mengabarkan, semakin kukabarkan. Suka mengabarkan, semakin kukabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Imam Maksum dengan tema persembahan misi. Yang kita tahu bahwa persembahan misi adalah persembahan harta kita untuk Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu yang memberikan berkat untuk kita semua. Tuhan tidak memandang seberapa besar kecilnya karena meski sedikit Ia berkenan. Kita mau memuji persembahan pujian bersama di dalam KPKPK 345, meski sedikit Ia berkenan. Dan yang sudah menghuni, adakah yang menua? Dengar Tuhan memanggilmu.
Mari sekali lagi kita berdoa, datang kepada Tuhan. Kami bersyukur penyertaan dan pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, menyapa, menegur dan mengingatkan kami. Membawa kami mengerti kehendak-Mu terlebih melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, pakai dia. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang menjadi nyata bagi setiap kami. Memberkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Mempersiapkan hati, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau percayakan waktu kami, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah dimanapun kita berada. Saya menyapa Tuhan memberkati dan menolong kita, menyertai dan memelihara kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama fokus di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 yang sudah kita baca. Dan saya akan membacakan untuk kita sekalian bagian firman Tuhan di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan, persembahan misi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang diberikan oleh setiap orang yang percaya adalah buah dari iman, bahwa Tuhan sudah memberkati, sehingga Tuhan juga layak dan berhak menerima persembahan dari setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jika kita bertanya apakah Tuhan itu kekurangan sehingga kita harus memberi persembahan? Tentu tidak. Karena Tuhan adalah pencipta, pemilik alam semesta. Dia memiliki segala sesuatu dan dia tidak memerlukan apa-apa dari kita. Tapi jika kita diingatkan kembali untuk memberi persembahan, karena kita bersyukur Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita, Tuhan sudah memberkati keluarga kita, sehingga kita bersama-sama datang menyembah Tuhan melalui persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan dua hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Mengapa kita harus memberi persembahan misi? Mengapa kita harus memberi persembahan misi? Dan merenungkan tema firman Tuhan tentang persembahan misi pagi hari ini. Sekali lagi jemaat di Filipi mengajarkan dan mengingatkan kita akan apa artinya persembahan misi yang dibawa untuk mendukung pekerjaan pelayanan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita akan merenungkan, akan melihat bersama-sama adalah tentang Paulus pribadi yang merupakan pelaku misi. Orang yang dipakai oleh Allah, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Ada pribadi-pribadi,
ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, untuk mengerjakan pekerjaan misi. Paulus, jika kita bersama-sama melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Paulus, dan tidak salah dia menyurati surat kepada jemaat di Filipi, karena Tuhan memang memberikan misi itu, visi itu kepada Paulus. Jika kita bersama-sama mengingat apa yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9. Di sana bagaimana kita melihat Paulus melihat panggilan Tuhan, penglihatan yang dari Tuhan. Untuk Paulus pergi ke Makedonia, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Makedonia. Dan Paulus melihat penglihatan itu. Ada orang-orang yang berseru kepadanya, minta tolong. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Rasul Paulus bukan tidak punya jadwal pelayanan pada waktu itu. Dia sudah merencanakan, dia sudah menjadwalkan untuk memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena penglihatan yang dari Tuhan, oleh karena visi yang dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada Paulus untuk menyeberang ke Makedonia, pergi ke Makedonia dan memberitakan Injil di sana. Paulus mentaati apa yang Tuhan inginkan dengan mengabaikan rencana yang sudah dia susun. Paulus pergi seperti apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia. Paulus pergi ke Makedonia. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di Makedonia. Tepatnya jika kita membaca di sana, kota yang pertama adalah Filipi. Di dalam Kisah Para Rasul 16. Ketika Paulus memberitakan Injil, ketika Paulus menceritakan tentang kasih Tuhan, ketika Paulus menceritakan bagaimana Allah mengasihi mereka, orang-orang Filipi yang mendengar berita yang dibawa oleh Paulus, mereka bertobat. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan mengirim Paulus untuk menolong, memberitakan Injil kepada orang-orang yang memerlukan berita keselamatan, berita Shalom. Paulus melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Apakah tidak ada tantangan? Apakah tidak ada pergumulan? Jika kita bersama-sama membaca di sana. Bagaimana Paulus, oleh karena pemberitaan Injil itu, dia harus dipenjara, dia harus didera. Tetapi justru itu tidak membuat dia mundur dan tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca bagi hari ini, secara khusus di dalam Kisah Rasul 16, itu mengingatkan visi yang Tuhan berikan kepada Paulus. Visi misi itu juga yang Tuhan berikan kepada bapak-bapak pendiri gereja pemberita Injil. Bapak Pendeta Jason Lin, Bapak Pendeta John Zakaria. Mereka adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan. Dan mereka menjawab, memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bulan Maret ini adalah bulan misi sebagai peringatan Kepembri dimulai dari Allah
Dan GPMRI harus tetap setia kepada misi yang Allah berikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini memperlihatkan bagaimana Allah memanggil, Allah memakai orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk memberitakan Injil. GPMRI lahir dari misi yang Allah berikan kepada pendiri, perintis gereja ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan menempatkan GPMRI di Nusantara ini, di Republik ini, 72 tahun. Tahun ini kita bersyukur. Bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan nyata di dalam perjalanan misi yang diemban oleh GPMRI saat ini. Sehingga selama 72 tahun itu tidak hanya satu gereja, tetapi ada 115 gereja sampai tahun ini. Ada 115 gereja yang Tuhan izinkan berdiri dan masih akan terus berdiri. Oleh karena GPMRI memiliki ketaatan untuk melaksanakan misi yang Tuhan berikan. GPMRI hadir di 13 provinsi di negeri ini. Kita bersyukur Batam salah satunya. Dan pada bulan ini, pada tahun ini, GPMRI Batam merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Kita bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil dan menolong orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang memberikan hidupnya untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan ingin kita kerjakan dan lakukan, yakni memberitakan Injil kepada begitu banyak orang yang masih belum mendengar, yang masih belum percaya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang memberikan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Paulus tidak mudah, tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana kekuatan yang dari Tuhan menopang dan menolong setiap orang yang Tuhan pakai di gereja kita, di sinode kita. Bukan karena kecukupan, bukan karena kelimpahan, tetapi karena penyertaan dan kekuatan Tuhan. Ini yang perlu kita syukuri. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan masih memakai orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang pertama. Bukan saja Paulus tetapi juga setiap kita. Setiap saya dan saudara Tuhan inginkan menjadi pelaku misi. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Hari ini. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi. Ingat bahwa Tuhan memakai kita untuk memberitakan kasih Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dimanapun kita berada. Tuhan ingin setiap orang di sekitar kita melihat, mengalami kasih Tuhan. Paulus dipakai oleh Tuhan. Bapak-bapak gereja kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga mau memakai saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan ingin setiap kita sebagai anggota jemaat Gepembri memiliki hati yang sama, membawa kasih Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua yang akan kita renungkan, tema kita pagi hari ini, di samping orang-orang yang menjadi pelaku misi, di samping orang-orang yang memberitakan tentang kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan memerlukan dukungan. Bukan saja doa, bukan saja orang-orang yang terlibat, tetapi juga dana yang perlu kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kita belajar dari jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita bersama-sama melihat bagaimana Paulus memuji jemaat di Filipi oleh karena persembahan yang mereka berikan untuk pelayanan Paulus, itu dirasakan, dialami. Kita bisa membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersukacita karena jemaat di Filipi tidak hanya menikmati anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga mereka mau berbagi melalui apa yang Tuhan berikan kepada mereka, persembahan yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka mengembalikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita bersama juga membaca di dalam ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, nampaknya Paulus dan jemaat di Filipi memiliki hubungan secara pribadi. Sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang jemaat, orang-orang yang dilayani. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jika kita membaca ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita belajar di sini ketika jemaat di Filipi menyadari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengalami anugerah berkat Tuhan di dalam keselamatan, di dalam iman dia, secara khusus mereka diberkati melalui materi yang mereka miliki. Alkitab tidak menyebutkan jumlah nominalnya berapa. Tetapi setiap jemaat mereka memiliki hati untuk memberi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan itu dikumpulkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari jemaat di Filipi ini. Bagaimana mereka memiliki hati, memiliki kerinduan, juga memiliki tindakan untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan melalui dana, melalui berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seringkali kita ditantang untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam hal dana, kita akan berkata dan berpikir, nanti kalau aku sudah cukup, nanti kalau aku sudah lebih, nanti dan nanti. Pertanyaan kita adalah kapan kita merasa cukup dan kapan kita merasa lebih.
Jika kita menyadari bahwa berkat Tuhan sudah cukup, itulah yang menjadi dan mencukupkan kita. Seperti di dalam ayat yang ke-19, Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan berkat materi itu lalu kita mengatakan cukup, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup karena anugerah, cukup. Maka kita akan mulai belajar untuk memberi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan saja melalui doa-doa kita, bukan melalui juga kebersamaan kita melayani Tuhan, tetapi juga melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan jumlah, tetapi hati yang Tuhan inginkan. Dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita akan berani memberi kepada Tuhan. Tidak menunggu nanti cukup. Tidak menunggu nanti lebih dan sebagainya, tetapi sekarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari betul persembahan yang diberikan oleh jemaat di Filipi begitu berarti di dalam pelayanannya. Di dalam ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan misi tidak berhenti pada 115 gereja, tetapi akan terus bertambah dan terus bertambah. Pelayanan misi GPMRI tidak hanya cukup sudah menjangkau 13 provinsi, tetapi akan lebih dan lebih. Bukan saja memerlukan orang-orang yang menjadi pelaku misi di sana, tetapi juga orang-orang yang memiliki hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan misi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus begitu melihat artinya penting sekali. Tidak disebutkan jumlah. Tetapi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan misi, menghargai betul apa yang jemaat sudah kirimkan, apa yang jemaat sudah berikan. Dan Paulus katakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita prinsip memberi nanti dan nanti. Itu yang seringkali saya ulang. Tapi mari kita belajar hari ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, mari kita ambil bagian. Mari kita mengambil bagian untuk mendukung pelayanan misi secara khusus yang dilakukan oleh gereja kita, oleh GPMRI. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan,
Semakin banyak orang yang memiliki hati menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, mengerjakan misi yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berbicara nanti, tetapi berbicara hari ini. Ketika saya dan saudara memberi persembahan, di sana dikatakan kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-17 bagian akhir, yang makin memperbesar keuntunganmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memberi dan kemudian untung? Jika kita memberi kepada Tuhan, ada keuntungan yang lebih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak setiap kita, saya dan saudara sebagai bagian dari gereja pemberita Injil, dari sebagai bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh karya Kristus di salib. Kita mengingat masih banyak orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Tentu itu tidak memerlukan biaya untuk menjadi berkat dan saksi di sana. Tapi ketika ada orang-orang yang mau memberitakan Injil, pergi, itu memerlukan biaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus misi. Bagaimana kita diingatkan bahwa gereja kita dihasilkan oleh para pelaku misi yang sudah mendahului kita sekalian. Kita, saya dan saudara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang para pendahulu kita sudah mulai. Apa yang pendahulu kita sudah rintis, kita tinggal melakukannya. Kita tinggal melanjutkannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak menunggu nanti, tidak menunjuk orang lain, tetapi saya dan saudara. Hari ini, pagi ini, mari kita bersama-sama mulai menyiapkan yang terbaik, berkat yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan misi secara khusus yang Tuhan percayakan melalui gereja kita, melalui sinode kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati anugerah keselamatan. Berapa banyak orang-orang di sana, di luar sana yang masih berseru seperti hanya orang-orang Makedonia. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama terlibat mendukung pelayanan misi secara khusus melalui persembahan misi. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa salurkan untuk mendukung pelayanan misi yang Tuhan berikan kepada sinode kita, kepada gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara kepada kami. Menyapa, mengingatkan,
meneguhkan dan memampukan kami, bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menyapa kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, dan biarlah Tuhan akan terus berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini juga kami mau berdoa. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami terus berdoa menyerahkan geram tangan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk virus corona yang saat ini Tuhan masih merajalela. Kami berdoa, ampuni kami. Biarlah Tuhan mengangkat virus ini. Sehingga Tuhan dunia ini, bumi ini, secara khusus juga bangsa kami dapat terhindar. Virus ini dapat dihentikan. Kami berdoa Engkau menolong, biarlah Tuhan melawat kami. Tuhan melihat kami. Kami mau terus berdoa menyerahkan untuk upaya-upaya para tim medis, dokter, pemerintah di dalam mencari antivirus untuk virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bekerja. Tuhan menolong. Sehingga Tuhan antivirus dapat secepatnya ditemukan. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang disembuhkan. Kami berdoa untuk para tim medis, para dokter, para perawat yang hari ini mereka bekerja keras, berjuang untuk menyelamatkan setiap nyawa yang mengalami virus corona. Kami berdoa Engkau menolong mereka. Engkau menopang mereka. Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Engkau memberi penghiburan kepada mereka. Engkau memberi damai dan sukacita kepada mereka. Sehingga para tim medis, dokter dan perawat dapat bekerja. Tuhan menolong mereka satu persatu. Kami juga terus berdoa untuk para korban. Tuhan, kami berdoa Engkau menolong. Engkau juga menolong Tuhan masyarakat yang ada di bumi ini. Sehingga sungguh-sungguh memiliki kesadaran bagaimana menjaga untuk tidak terjangkit dengan virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau percayakan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat-Mu yang ada di KPMRI Batam ini. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau memberkati gereja-Mu ini dengan orang-orang yang bertobat, dengan orang-orang yang takut Tuhan, dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan, dengan orang-orang yang setia mengandalkan Tuhan. Engkau menolong dan berkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda sampai jemaat dewasa. Tuhan menolong jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, studi jemaat-Mu di tempat ini. Engkau menolong dan memberkati mereka. Memberkati iman dan kesetiaan mereka di dalam mengikut Tuhan. Supaya setiap jemaat sungguh-sungguh hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk perpanjangan hak guna WTO, juga domisili gereja dalam proses pengurusan. Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong sehingga dalam waktu dekat juga boleh terselesaikan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk kerinduan kami menjadi jemaat dewasa mandiri. Kerinduan kami akan sebidang tanah untuk membangun gereja secara permanen. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Engkau memberi kepada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki kepada setiap kami, khususnya jemaat KPMRI ini. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa menyerahkan untuk Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin kami. Engkau menolong dan memberkati presiden kami. Engkau menolong dan memberkati aparat keamanan di negeri ini, baik TNI maupun Polri. Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pemberitaan Injil. Engkau menolong dan berkati sekolah-sekolah Alkitab.
Engkau menolong dan berkati pelaku-pelaku misi dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan menolong dan memberkati mereka, menyertai dan menguatkan mereka, sehingga Tuhan mereka dapat semakin dapat menjadi berkat dan saksi di dalam kehidupan mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk sinode kami. Kami berdoa untuk sinode kami, Engkau memberkati Bapak Pendeta Haris sebagai ketua sinode. Badan pekerja majelis sinode Engkau memberkati. Memberkati juga dana-dana operasional yang diperlukan sinode kami. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di bawah naungan sinode, baik di kota, di desa dan di pedalaman. Kami berdoa untuk keperluan-keperluan mereka. Tuhan sendiri mencukupkan dengan cara-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau percayakan Tuhan doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan mendengar dan menjawab tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, sekarang waktunya. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlalu mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Berapapun harganya
Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh memimpin setiap ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan juga boleh membukakan tingkap-tingkap berkat untuk setiap kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan yang terbaik, yang kami tahu semuanya itu berasal dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya untuk pelayanan misi Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, Gereja GPM di Batam. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan dimanapun engkau berada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh. Kita berada di penghujung ibadah kita mau mengakhiri ibadah kita mau menaikkan KPPK 54, kini kami akan berpisah.